Halo, saya Betty dari Health. Dalam web seminar ini, kami akan membicarakan tentang severance payment dan long service payment. Kami akan membicarakan hal ini satu persatu karena ada persyaratan berbeda akan kedua-duanya. Mari kita mulai dengan severance payment. Pertama, Anda berhak atas severance payment hanya jika Anda bekerja dengan majikan yang sama selama paling tidak 24 bulan berturut-turut. Kedua, kontrak Anda diberhentikan atau tidak diperpanjang dikarenakan oleh redundancy. Dengan kata lain, pemecatan terjadi ketika majikan Anda tidak lagi membutuhkan layanan Anda. 5 contoh dari redundancy yang kami maksudkan, walaupun ada juga contoh lainnya. Pertama, anak-anak majikan beranjak besar dan layanan penjagaan anak tidak lagi dibutuhkan. Kedua, majikan Anda pindah secara permanen dari Hong Kong dan tidak lagi membutuhkan layanan Anda. Ketiga, majikan Anda keluar kerja dengan niat untuk menjaga keluarga sendiri. Keempat, majikan Anda terjerat dalam masalah keuangan dan layanan Anda tidak lagi dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah jika majikan Anda meninggal. Jika hal-hal yang tersebut di atas terjadi pada Anda, hubungilah konsulat atau help sesegera mungkin. Sekarang kami akan membicarakan tentang long service payment. Pertama, Anda hanya berhak akan long service payment hanya jika Anda bekerja dengan majikan yang sama selama paling tidak 5 tahun berturut-turut. Dan Anda harus memenuhi salah satu dari persyaratan-persyaratan di bawah ini. Pertama, kontrak kerja Anda berakhir tanpa perpanjangan, atau kedua, pekerjaan Anda diberhentikan tetapi bukan dikarenakan oleh pelanggaran serius atau redundancy. Atau ketiga, Anda berusia 65 tahun ke atas dan berhenti kerja dengan alasan usia lanjut. Keempat, seorang praktisi medis terdaftar menyatakan bahwa Anda tidak sehat untuk bekerja secara permanen. Yang terakhir, Anda meninggal selama layanan kerja, maka keluarga atau perwakilan pribadi dapat menuntut atas uang penghargaan masa kerja atau long service payment. Selanjutnya, kami akan memberitahu Anda akan kondisi-kondisi di mana Anda tidak berhak atas severance payment atau long service payment. Contohnya, majikan Anda memberikan penawaran tertulis untuk memperpanjang kontrak Anda 7 hari sebelum hari terakhir bekerja. Jika Anda menolak tawaran ini secara tidak masuk akal, maka Anda tidak berhak atas pembayaran apapun. Penentuan atas penolakan yang masuk akal atau tidak masuk akal sangatlah susah, maka Anda harus mencari bantuan sesegera mungkin. Contoh lainnya adalah jika majikan Anda memberi pemberitahuan pemberhentian kerja, tetapi Anda berhenti kerja sebelum menyelesaikan masa pemberitahuan dan tanpa izin dari majikan, Anda tidak berhak dikarenakan oleh hal tersebut. Akhirnya, apabila Anda berhak atas pembayaran-pembayaran ini, cara berhitungannya adalah sebagai berikut. Anda hanya bisa menerima antara severance payment atau long service payment, tetapi tidak keduanya dalam jangka waktu yang bersamaan. Anda harus mencari bantuan atas perhitungan yang rumit dan juga jika majikan tidak membayar jumlah yang tepat. Kami telah mengumpulkan daftar periksa dari hal-hal penting yang Anda bisa rujuk kapan saja. Anda bisa menghubungi help lewat WhatsApp, Facebook, telepon, atau surat elektronik, atau mendatangi kantor help selama jam kerja. Kami berharap bahwa Anda akan menonton web seminar yang akan datang.